Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta limpah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita masih dapat kembali dipertemukan di dalam majelis pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada seluruh teladan kita, junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Wadhaifu Ramadan karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim yang merupakan ringkasan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan bersama beliau, guru kita Ustaz Faizal Mista Ishaq PDI Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami henti-hentinya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji kepada keluarga, rekan-rekan dari jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah share, Allah berikan ganjaran dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kami juga informasikan insya Allah kajian kita akan terdiri dari dua sesi, yakni sesi materi dan sesi tanya jawab. Jika memungkinkan, oleh karena kami mempersilahkan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami harapkan kepada jamaah untuk kajian malam hari ini bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembahasan materi kita pada malam hari ini. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah, insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah Ustadz bergabung bersama kita di Zoom malam hari ini. Oleh karena itu sambil menunggu Ustadz bergabung, kami mempersilahkan kepada jamaah untuk bisa bersiap-siap atau merujuk materi dan juga bisa men-share informasi kajian pada malam hari ini. Baik, untuk sementara demikian mukadimah dari kami. Kami izin untuk sementara pamit undur diri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada jemaah bahwasanya Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, insya Allah kajian akan segera kita mulai kepada para jemaah. Kami harapkan untuk bersiap. Insya Allah kajian sudah kami buka. Eh, Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan kepada Ustadz Faizal Musta. Pada Ustadz, waktu kami persilahkan pada tafadhol masykurah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembahasan tentang bekal bekal Ramadan ya, dari kitab Wadhaifu Ramadan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan yang ditalkhis atau yang diringkas oleh Al-Imam Rahman Ibn Al-Qasim rahimahullah taala. Baik, kita sudah menyelesaikan tentang bab fadlu syahri Ramadan ya, keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Lailatul Qadar di dalamnya, bulan diturunkan Al-Qur'an dan bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan yang penuh keberkahan yang apabila datang bulan tersebut dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu, dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang di dalamnya syaitan-syaitan dibelenggu, bulan yang di dalamnya akan banyak penyeru, wahai yang mencari kebaikan, semangatlah, wahai yang pencari keburukan, tinggalkanlah. Bulan yang di dalamnya banyak rahmat, banyak ampunan, juga dibebaskan dari api neraka. Maka bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, yang Nabi SAW ketika hendak datang bulan Ramadan memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Rasulullah SAW, kepada para umatnya ya, pada para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan keberkahan bulan ini, Syahrul Mubarak, juga Syahrul Maghfirah, ya, bulan yang penuh ampunan, serta Syahrul Sabr, bulan yang penuh kesabaran. Adapun kali ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya atau poin selanjutnya yang berkaitan dengan wadhaifu Ramadan, bekal-bekal bulan Ramadan kita atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah fadlus saum Ramadan, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah taala kita akan bacakan selanjutnya ya. Naam, qala Syekh rahimallahu taala fadlu au fi fadli saumi syahri Ramadan. Tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini adalah poin selanjutnya. Qala mu'alif rahimallahu taala wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari ya di dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu akan dibalas baginya. Itu adalah untuknya atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik, sekecil apapun itu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Fala tahkiranna minal ma'rufi syai'an." Atau kama qala Rasulullah SAW. Maka jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun itu adalah senyum ya dengan saudaramu, apalagi hal-hal yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, semua anak Adam, semua amalan anak Adam itu akan dibalas untuknya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan balasan dari sisi Allah nggak main-main ya. Al-hasanatu, satu kebaikan yang dilakukan orang yang beriman ya, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah, yang sesuai dengan syariat, ya, ittiba kepada Rasulullah SAW. Bi'ashri amsalihah, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bi'ashri amsalihah, 10 yang semisal dengannya. Maksudnya 10 kali lipat. Subhanallah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas 10 kebaikan, bahkan ada amalan-amalan yang Allah akan lipat gandakan ila sab'i mi'ah dhaifin ya, sampai 700 kali lipat ganjaran.
Ya, di antaranya infak fisabilillah. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kata Allah kama masali habbatin ya. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260 itu. Perumpamaan orang yang berinfak ya amwalahum fi sabilillah hartanya di jalan Allah kama masali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi seperti satu biji yang dia tanam, kemudian biji ini pun menjadi 7 bulir. Kemudian dari 7 bulir ini numbuh lagi 100 biji. Jadi setiap 7 bulir ini, satu bulirnya numbuh 100 biji. Ya, menjadi 700 biji. Ya, 700 kali lipat. Subhanallah. Itu perumpamaan. Ya, balasan Allah. Kemudian Allah yudhaif liman yasha. Allah melipat gandakan amalan itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Bisa 700 kali lipat. Bahkan Allah wasi'un alim. Allah maha luas karunianya dan Allah maha berilmu. Ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan balasannya melebihi dari 700 kali lipat. Nah, di antara balasan yang tak terbatas tersebut, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Artinya amalan yang lain itu ada hitungannya di sisi Allah. Satu amalan bisa 10 kali lipat balasannya, bisa 700 kali lipat, atau bisa lebih dari 700 kali lipat. Tapi ada satu amalan yang tidak terhitung balasannya, illa siyam, kecuali puasa. Ya, maka hadis ini jelas menunjukkan keutamaan puasa, di mana balasannya nggak ada hitungannya ya. Di sisi Allah bi ghairi hisab, tanpa batas, unlimited balasannya di sisi Allah. Fa innahu li. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang spesial bagi orang-orang yang berpuasa? Karena kata Allah, orang itu melakukan ibadah puasa untukku. Wa ana ajzi bihi. Karena itu aku akan memberikan balasan yang spesial, yang khusus untuknya ya. Kemudian kenapa juga orang berpuasa itu mendapatkan keutamaan pahala tanpa batas tersebut? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya berupa makanan, minuman, dan semua itu dia tinggalkan min ajli, karena taat sama perintahku, karena beriman dengan ayatku, beriman dengan rasulku, beriman dengan agamaku, beriman dengan syariat Islam, beriman dengan rukun Islam, di antaranya berpuasa di bulan Ramadan, dan Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan ya. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa. Allah panggil dengan panggilan indah, panggilan iman. Kemudian orang beriman ini pun menyeru panggilan Allah, menjawab panggilan Allah dengan mentaatinya, dengan mengimani perintahnya, mentaati perintahnya. Kemudian dia pun meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya, dan apa-apa yang membatalkan puasa, dari mulai datang waktu subuh sampai menjelang maghrib, sebagaimana yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan di dalam kitabnya, dan juga yang dicontohkan, yang dianjurkan, diamalkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendapatkan pahala spesial. Ini keutamaan orang yang berpuasa di antara hadisnya ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu kelak akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitrihi, dia bahagia saat berbuka puasa, ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan nanti dia akan mendapatkan surprise, mendapatkan pahala spesial, mendapatkan keutamaan yang besar dari ibadah puasanya saat berjumpa dengan Rabbnya. Fanasallallahu salam wal afiyah. Eh, Subhanahu wa ta'ala ya. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan ampunan dan juga kesehatan agar kelak bertemu dengan Allah, kita mendapatkan pahala puasa ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wala khalufu famis saim, dan bau mulut orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah, atyabu, lebih wangi,
lebih indah ya, lebih apa harum min rihil misk daripada wangi kasturi ya. Naam. Kemudian wa fi riwayatin, kemudian riwayat yang kedua. Jadi riwayat yang pertama tadi keutamaan puasa itu yang pertama pahalanya spesial tanpa batas ya, kemudian dia mendapatkan dua kebahagiaan, kemudian wangi mulutnya di sisi Allah lebih wangi dari rihil misk. Kemudian riwayat yang kedua, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam itu akan dibalas untuknya kecuali puasa ada balasan khusus. Fa innahu li, karena dia berpuasa karenaku. Ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kemudian ada riwayat lain dari kitab Imam Bukhari, likuli amalin kafaratun. Setiap amalan itu ada kafaratnya, ada penebusan dosanya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala apa maksud setiap amal ada kafaratnya. Kemudian wasaumu li wa ana ajzi bihi, dan puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalas dengan ibadahnya itu. Wali Ahmad, kemudian dikeluarkan Imam Ahmad ya dalam musnadnya, kullu amali bani Adam kafaratun illa saum. Semua amalan anak Adam itu ada kafaratnya, ada penebusan dosanya, kecuali puasa. Wasaumu li wa ana ajzi bi. Dan dia berpuasa karenaku, karena itu aku yang akan memberikan balasan secara khusus kepadanya. Apa yang dimaksud kullu amal ibni Adam kafarah? Setiap amalan anak Adam itu ada kafaratnya, ya, yang sudah kita sebutkan dalam kitab Jamiul Ulum ya, tentang adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa pada hari kiamat kelak itu ada penghapusan amal. Antara kebaikan dan keburukan itu bisa saling menghapus. Bisa jadi keburukan dihapus dengan amalan-amalan yang baik, tapi pahala amalan yang baiknya hilang. Atau sebaliknya, kebaikan bisa dihapus dengan keburukan, ya, kezoliman, ghibah dan yang lainnya, dia akan menghapus amalan-amalan baik. Itu saling memakan, dia saling memberikan kompensasi ini amalan baik dan buruk pada hari kiamat. Kecuali puasa. Puasa Allah simpan dan tidak berpengaruh ya antara kebaikan dan keburukan yang saling menghapus tadi, kecuali puasa. Allah akan menyimpannya, Allah akan membalasnya dengan balasan spesial. Ini maksudnya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan balasan puasa tanpa batas. Fa'ala riwayatil ula, maka pada riwayat yang pertama yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tadi ya, tentang puasa itu balasannya tanpa batas. Yakunu istisna'is shaum minal a'malil mudha'afah, dijadikan pengecualian puasa termasuk amal yang dilipat gandakan. Ya, maksudnya amalan yang lain dilipat gandakan, kemudian dikecualikan, kecuali puasa. Kenapa kok puasa ini dispesialkan? Enggak dilipat gandakan seperti amal yang lain. Ya. Fatakunul a'malu tudha'afu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah dhi'fin ila shaum fa innahu la yanhasiru tad'ifihi. Kenapa ya kan? Amal yang lain kan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat, kecuali puasa kok nggak dilipat gandakan. Kenapa? Karena puasa tidak terbatas balasan lipat gandanya itu. Jadi balasan orang yang berpuasa itu di sisi Allah nanti nggak ada batasannya. Bal yudhaifahu Allahu ad'afan katsira. Bahkan saking tidak ada batasannya, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa karena Allah, iman dan wahtisaban, berlipat ganda yang sangat banyak ya. Kemudian disebutkan di sini fa innas siyama minas sabri. Kenapa demikian? Karena berpuasa itu termasuk amalan kesabaran. Ya. Sabar itu secara umum habus nafsi, kan menahan diri dari apa yang Allah haramkan untuk tidak melakukan. Kemudian bersabar menahan diri untuk terus mentaati Allah, terus melakukannya tekun ya, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun ngantuk, walaupun ini, walaupun berat, dan bersabar menahan ujian ya, kekurangan, ujian kesulitan hidup ya. Maka ini adalah sabar. Dan apa pahala sabar? Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Zumar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya disempurnakan pahala bagi orang yang sabar, balasan untuk mereka pada hari kiamat nanti bighairi hisabin, pahala yang tanpa batas ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial pahala untuk orang yang puasa karena puasa itu hakikatnya aplikasi dari kesabaran seseorang hamba. Jadi kita itu kalau mau melatih kesabaran, mau melihat sabar itu seperti apa sih? Lihat ibadah puasa. Ibadah puasa itu kita bersabar mentaati Allah, menahan mentaati Allah, tetap melaksanakan kewajibannya, tetap qiraatul Quran, bersedekah, menjaga waktu sholat, menutup aurat, kemudian menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Kita mentaati Allah, sabar, tekun. Bahkan kaum muslimin bukti iman mereka di bulan Ramadan itu semakin gemar beribadah. Yang kedua, dia sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Baik yang diharamkan, dan ini baik Ramadan atau di luar Ramadan harus menjauhi yang diharamkan Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan ada larangan khusus. Larangan makan, larangan minum, larangan berhubungan suami istri, dan larangan yang membatalkan puasa. Subhanallah. Dia tinggalkan padahal itu mubah. Tapi karena mentaati perintah Allah dia bersabar meninggalkan itu. Kemudian dia bersabar menahan kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan makan dan minum ya. Kelaparan, kehausan, dan juga hawa nafsu ya berhubungan sama istrinya. Dia bersabar akan hal tersebut, maka layaklah bagi dia untuk mendapatkan pahala orang yang bersabar yaitu pahala tanpa batas. Oleh karena itu, ruwiyaan Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, hadis yang di atas sebelumnya yang pernah kita bacakan, Nabi SAW pernah bersabda, Annahu qala syahru Ramadan syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa anhu, dan dari Nabi SAW, Annahu qala, Nabi SAW bersabda, As-sawmu nisfus sabri, rawahu Tirmidzi. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Ya, subhanallah. Ya, Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan bulan penuh kesabaran. Bahkan ibadah puasa tersebut adalah eh, ibadah setengah dari kesabaran. Ya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian, qala mu'alif rahimallahu ta'ala, was-sabru salah satu anwa. Kesabaran itu ada tiga jenis, tiga macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Bersabar mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menjaga waktu sholat. Ya 5 waktu. Setiap subuh dia bangun sholat. Setiap zuhur dia sholat. Setiap asar dia sholat. Setiap maghrib dia sholat. Setiap isya dia sholat. Dia terus bersabar. Apalagi di tempat-tempat yang sholat itu sangat langka ya. Seperti saudara-saudaraku ya yang ada di luar negeri. Di Eropa, di Amerika, di Inggris, atau di tempat-tempat yang lainnya ya. Di negeri-negeri yang sholat itu tidak makmur ya, tidak ada azan, itu kan lebih lebih berat melaksanakannya. Ya. Kenapa? Dorongannya, lingkungannya kurang dukungan untuk melaksanakan sholat tersebut. Apalagi di tempat-tempat yang dilarang, di tempat-tempat umumnya misalkan, atau di tempat-tempat yang dilarang melaksanakan sholat. Subhanallah dia bersabar, walaupun berat, walaupun sulit, dia tetap mendirikan sholat. Ini hamba yang spesial ya, hamba yang subhanallah, yang imannya teguh, yang Allah berikan taufik, yang Allah ingin kebaikan kepadanya. Kemudian bersabar mentaati Allah, dia bersabar menunaikan zakat. Ya, apabila hartanya sampai nisabnya, dia keluarkan zakat. Apabila dia punya harta yang berlebih, dia berinfak, bersedekah yang sunnah. Kemudian dia bersabar, berzikir, berzikir pagi, berzikir petang. Kemudian dia bersabar membaca Al-Quran. Itu kan harus sabar kita membaca Al-Quran. Harus tekun. Kemudian dia bersabar menuntut ilmu. Bagi ibu-ibu, bagi yang akhwat, dia bersabar menutup aurat. Apalagi di lingkungan-lingkungan yang menutup aurat itu asing bagi mereka. Itu kan berat itu. Dia harus sabar melaksanakan itu. Mentaati Allah ya. Bersabar dia mentaati Allah karena itu perintah Allah ya. Kemudian dia bersabar menuntut ilmu ya, dia tekun membaca, dia tekun mendengar, dia tekun mencatat ilmu, dia tekun memahami ilmu kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakan semampunya. Ya, ini disebut dengan bersabar dalam mentaati Allah. Ya, termasuk bersabar mentaati Allah itu adalah
bersabar membaca Al-Quran, ya, termasuk puasa. Bersabar melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, wasobrun an maharimillah. Dia bersabar dari apa yang Allah haramkan. Maksudnya apa? Dia meninggalkan ya apa-apa yang diharamkan Allah. Syahwatnya mendorong untuk melakukan itu, tapi dia tahu ini larangan Allah, maka dia tinggalkan. Dia menahan nafsunya, ya, menahan menahan syahwatnya. Ya, dia tahu ini haram, dia tahu harta ini haram, maka dia tahan nggak dia ambil. Dia tahu makanan ini haram, maka tidak dia makan. Dia tahu melakukan perbuatan ini seperti lisannya misalkan ghibah, lisannya mencela, lisannya mencaci, menzalimi orang lain ini haram. Dia tahan lisannya. Dia tahu pandangan dan pendengarannya ini haram, dia tahan pandangan dan pendengarannya. Kemudian dia tahu juga tangannya kalau misalkan memukul atau ini diharamkan Allah kalau menzalimi orang, maka dia tahan ini. Itu disebut dengan bersabar, ya. Bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian wasobrun ala akdarillahi al-mu'limah. Dia bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang pedih, ya, yang menyakitkan, takdir yang buruk bagi makhluk, ya. Bagi makhluk buruk, di sisi Allah tidak ada yang buruk. Tapi bagi makhluk ini keburukan, ya. Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, ya, dan dia beriman kepada takdir baik yang baik atau takdir yang buruk, ya, seperti kekurangan makanan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, ya, kehilangan buah hati, kehilangan pasangan suami, atau kehilangan orang tua, atau dapat musibah seperti saudara-saudara kita, ya, yang ada di Sumatera dan di tempat-tempat yang lainnya, termasuk di apa di tem, apa ditimpa musibah kebanjiran, kena gempa, kena angin dan yang lainnya, dia bersabar atas takdir Allah ini, maka dia termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, yaitu pahala tanpa batas. Kemudian beliau mengatakan wa tajtami'u thalathatu kulluha tajtami'u thalathatu kulluha fi shaumi, dan tiga kesabaran ini, sabar mentaati Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar atas takdir Allah yang buruk, ya, yang menyakitkan, itu semua terkumpul pada ibadah puasa. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis Salman, wa syahrus sabri, dia adalah bulan kesabaran, was sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Warawat Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu secara marfu, asyamu lillah la ya'lamu thawabahu illa la yu'lamu thawabuhu illallah. Awillah ya'lamu thawabahu illallah. Puasa itu untuk Allah, tidak ada yang mengetahui pahalanya secara khusus kecuali hanya Allah yang akan memberikan pahala tersebut, ya. Jadi kenapa puasa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tidak amalan yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kenapa dikecualikan puasa? Karena puasa pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan, karena puasa itu adalah cerminan aplikasi dari kesabaran. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Kemudian beliau ingin menjelaskan, memang terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, ya, amalan yang pahalanya bisa berlipat ganda dari biasanya karena beberapa sebab, ya. Qala mu'alif rahimahullah taala wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbabin. Ketahuilah bahwasanya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang dilakukan itu bisa karena beberapa sebab. Jadi apabila Allah melipat gandakan amalan itu bisa beberapa sebab. Yang pertama, syaraful makan. Yang pertama adalah syaraful makanil ma'muli fihi dalikal amal. Keutamaan tempat tersebut, ya, tempat beramal tersebut. Jadi kalau kita beramal di tempat itu dengan beramal di tempat yang lain itu beda keutamaannya.
Misal di tempat lain kita cuma dapat satu keutamaan, di tempat ini bisa berlipat-lipat ganda keutamaannya. Seperti apa? Kal haram, seperti di tanah haram, ya. Di antaranya Haramain, di tanah suci Mekah dan Madinah. Walidzalika tadha'af salat, ya, fi masjidi Makkah wal Madinah. Fi masjidai Makkah wal Madinah. Dilipat gandakan pahala orang yang melaksanakan salat, ya, berjamaah di dua masjid ini. Masjidil Haram, Haramain, ya, Syarifain, Haram Makkah dan Haram Madinah. Yaitu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram di Mekah. Jadi beda kalau kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawinya, ya, dan di Mekah, di Masjidil Haram, ya, dengan orang yang sholat di masjid-masjid selainnya. Kama sabata fis sahih, sebagaimana telah ada hadis yang sahih, ya. Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwahu minal masajid illal masjidil haram. Salat di masjidku ini, kata Nabi SAW, di Masjid Nabawi. Subhanallah, ini keberuntungan orang yang bisa tinggal di Nabawi, di Madinah, ya. Atau orang yang bisa berkunjung ke kota Madinah. Keberuntungan untuk dia, walaupun cuma 2 hari, 3 hari dia tinggal di Madinah, tapi dia 5 waktu di Nabawi. Subhanallah. Ya, itu kata Nabi SAW, itu lebih baik 1.000 kali sholat selain masjid tersebut. Ya. Berarti kalau kita sholat di masjid dekat rumah kita, atau masjid agung di tempat kita, atau masjid jami, atau masjid besar, ya, masjid agung, dengan masjid Nabawi, itu bedanya 1.000 kali lipat. Satu sholat subuh di Masjid Nabawi itu seperti 1.000 kali, bahkan lebih, ya, lebih baik daripada 1.000 kali sholat di masjid tersebut. Dan tidak ada orang yang bisa sekali sholat 1.000 kali, ya. Makanya Allah SWT memuliakan Haramain dengan melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena itu kaum muslimin dengan imannya dan semangatnya mereka ingin mendapatkan derajat juga pahala di sisi Allah yang banyak, maka mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram, baik di Mekah atau di Madinah, dalam rangka mendapatkan keutamaan ini. Di antaranya mereka melaksanakan haji, di antaranya mereka melaksanakan umroh, atau di antaranya mereka memilih tinggal di sini, ya, untuk menuntut ilmu, atau berdagang, atau yang lainnya, ya. Dalam rangka kecintaan mereka akan dua masjid ini, dan kecintaan mereka akan pahala yang besar beribadah di dua masjid ini. Adapun Masjidil Haram lebih hebat lagi, ya. Mi'atu alf, ya. Khairu min mi'atu alf. 100.000 kali lipat derajatnya dari masjid-masjid selainnya. Wa fi riwayatin fa innahu afdal. Dalam riwayat lain disebutkan dia lebih utama. Walidzalika rawa anna siyama yudha'afu bil haram. Karena itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa puasa di tanah haram, ya, itu dilipat gandakan pahalanya. Wa fi Sunan Ibnu Majah bi isnadin dhaif, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah tapi sanadnya lemah. Tetapi hadis ini memotivasi kita untuk semangat beribadah, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Ibnu Abbas, hadis ini secara marfu, man adraka Ramadan bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassar kataballahu lahu mi'atu alf syahr Ramadan mi'atu alfi syahri Ramadan fi ma siwahu wa dzakara lahu thawaban katsiran. Barang siapa yang mendapati Ramadan di tanah Mekah, kemudian dia berpuasa di sana, di kota Mekah, tanah haram, ya. Kemudian dia sholat tarawih di kota Mekah, ya, sholat tarawih di Masjidil Haramnya, apa yang mudah baginya, maka dicatat baginya, Allah akan mencatat untuknya 1.000 bulan Ramadan selain di kota Mekah tersebut, ya. Dan disebutkan baginya pahala yang banyak, ya. Jadi yang pertama, Allah SWT melipat gandakan amalan itu, pahala amalan itu karena kemuliaan tempat, ya. Seperti sholat di rumah dan sholat di masjid. Bagi laki-laki, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid, dia mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat, ya, atau derajat yang banyak dari sisi Allah dengan orang yang hanya sholat di rumahnya, ya. Kemudian waminha, dan di antara sebab Allah SWT melipat gandakan amalan, syarafuz zaman, keutamaan waktu, kasyahri Ramadan
wa asyra Dzulhijjah. Wa asyri Dzulhijjah seperti karena waktunya bulan Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah. Wa taqaddama fi hadis Salman fi fadli syahri Ramadan, dan telah disebutkan pada hadis Salman sebelumnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Man tatawwa'a fihi bi khoslati min khisalil khair. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah dengan sifat-sifat atau amalan-amalan yang baik. Jadi dia melakukan ibadah-ibadah yang sunnah di bulan Ramadan. Karena kaman adda faridatan fi masiwa. Maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah yang wajib pahalanya. Padahal ibadahnya sunnah. Dia sedekah sunnah. Tapi karena di itu bulan Ramadan atau di awal 10 awal Zulhijjah ya, Asyurul Zulhijjah di bulan-bulan haji, maka dia apa? eh seperti melaksanakan ibadah wajib. Dan ibadah wajib adalah ibadah yang utama tentunya ya. Pahalanya besar, lebih besar daripada ibadah sunnah. Kemudian waman adda fihi faridatan. Siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan tersebut, bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Seakan-akan dia menunaikan 70 kewajiban di bulan selain bulan Ramadan ya. Wa fi Tirmidzi, dan diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi SAW ayu sadaqati afdal. Pernah Nabi ditanya sedekah apa yang paling utama? Qala Rasulullah SAW, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Yaitu sedekah pahalanya lebih besar lagi. Sedekah itu pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi, kata Nabi SAW, kalau ada waktu yang mulia, yaitu waktu bulan Ramadan. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya, anhu yaitu dari Anas ya radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Siapa yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan itu seperti pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Subhanallah, pahala haji surga ya. Pahala haji surga. Au qala, atau dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda hajjatu ma'i, yaitu seperti dia berhaji bersamaku ya. Subhanallah, haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis anna amal as-saimi mudha'afun, bahwasanya amalan orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Ibnu Abi Maryam an asyakhihi, dan disebutkan Ibnu Abi Maryam dari syekh-syekhnya, dari guru-gurunya, annahum kanu yaquluna, bahwa guru-gurunya dulu pernah berkata, idza hadara syahrul Ramadan, jika datang bulan Ramadan, fanbasitu fihi bin nafaqah, maka lapangkanlah kalian dalam amalan apa namanya memberi nafkah ya. Fa innan nafaqata fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Karena memberi nafkah pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan seperti memberi nafkah, seperti infak di jalan Allah, di fisabilillah. Jadi kalau kita memberikan infak, baik yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib kepada keluarga kita, dan yang sunnah kepada kerabat yang fakir miskin atau anak yatim atau orang fakir, orang miskin ya. Kita memberikan nafkah. Ya biasanya itu bulan Ramadan nih, kita ada kenal anak yatim atau orang miskin. Ah, saya mau ngasih dia misalkan buat kebutuhan dia sebulan, subhanallah. Saya berikan nafkah dia buat sebulan, biar dia sebulan buat sahur dan bukanya dia tidak pusing lagi gitu nyari makanan. Maka kita berikan kepada orang ini, subhanallah. Misalkan kebutuhan dia sebulan berapa? 2 juta, 3 juta, misalkan 4 juta. Kita berikan kebutuhan dia ini buat sebulan, kamu sahur dan buka di bulan Ramadan. Subhanallah ya. Pahalanya apa? Kata mereka para salaf, seperti infak di jalan Allah. Wa tasbihatun, dan tasbih di bulan tersebut afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi, itu lebih utama dari 1.000 tasbih di selain bulan tersebut, bulan Ramadan ya. Berkata An-Nakhai, Ibrahim Nakhai rahimallahu taala, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Puasa satu hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 1.000 hari selain Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah.
Dan bertasbih di bulan Ramadan, satu tasbih lebih utama daripada 1000 tasbih selain bulan Ramadan. Warokaatin fihi, dan satu rakaat, ya, ibadah sholat satu rakaat di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat selain bulan Ramadan. Subhanallah. Allah lipat gandakan karena apa? Karena kemuliaan bulan tersebut. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة على سائر الأعمال كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام. Maka apabila puasa itu sendiri ibadah yang mulia yang Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya, apabila dilihat dengan amalan-amalan yang lain, ibadah puasa ini, ibadah puasanya sendiri, ya, itu adalah pahalanya spesial. Tadi pahalanya seperti pahala orang yang melakukan kesabaran bighairi hisab, tanpa batas. Bagaimana kalau puasa tersebut dilakukan lagi di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan? Maka berlipat-lipat ganda lagi keutamaannya. Sudah puasa itu pahalanya berlipat ganda, dilakukannya di bulan Ramadan lagi, ya. Maka dilipat gandakan lebih banyak lagi, sampai benarlah sabda Rasulullah SAW, firman Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, kata aku yang akan memberikan balasan spesial bagi orang yang berpuasa. Subhanallah, ya saudaraku, semakin kita rindu, ya, semakin kita pengen segera bulan Ramadan karena kita pengen mentaati Allah, beribadah dan mendapatkan keutamaan itu. Keutamaan apa? Pahala yang tanpa batas ini, ya, di bulan Ramadan. Kenapa li syarafi zamani? Karena keutamaan bulan tersebut. Wa kaunuhu huwa saum, dan juga karena ibadahnya ibadah yang spesial juga, puasa. Allazi faradahu Allahu ala ibadihi, yang sudah Allah wajibkan kepada hambanya. Wa ja'ala siyamahu, dan Allah jadikan puasa di bulan tersebut ahda arkanil Islam allati banal Islamu alaiha. Salah satu rukun Islam yang Allah bangun bangunan Islam di atasnya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Waqad yudha'afu tsawabu bi asbabin akhar. Terkadang juga amalan-amalan itu selain dilipat gandakan karena kemuliaan waktu dan tempat, juga bisa disebabkan kemuliaan yang lain. Di antaranya apa? Syaraful amili indallahi wa qurbihi minhu. Yaitu wa qurbuhu minhu, ya. Keutamaan orang yang mengamalkannya. Jadi si pelakunya, si amilnya. Jadi kalau tadi dilihat bulannya Ramadan, awal Zulhijjah, kalau kemudian dilihat tempatnya di Masjidil Haram, Mekah, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa, yang sekarang yang dilihat ini si pelakunya, yang mengamalkannya. Sehingga amalan dia Allah lipat gandakan lebih utama daripada orang lain. Kenapa? Wa kasratu taqwahu, karena banyaknya ketakwaan dia kepada Allah. Tingginya imannya, kuat kesabarannya dan ketakwaannya. Kama du'afu ajru hadhil ummah ala ujurim min qablihim minal umam. Sebagaimana du'ifa, ya, du'afu na'am ajru hadhil ummah, sebagaimana dilipat gandakan balasan umat ini atas umat-umat sebelumnya, ya, selain umat Islam. Jadi umat Islam itu, subhanallah, pahala mereka dilipat gandakan lebih besar dibanding umat-umat selain Islam. Ya, walaupun kita umat akhir, tapi kita awalun, kata Nabi SAW, nahnul akhirun al awalun. Kita umat terakhir, tapi umat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat Rasulullah SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat, ya, dalam surah Al-Imran itu yang Allah keluarkan untuk seluruh umat manusia. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Subhanallah. Dan apa keutamaan mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, mereka melaksanakan yang ma'ruf, ya. Karena keimanan mengikuti Rasulullah SAW, kemudian mereka mendakwakannya, menyuruh orang lain, mengajak orang lain berbuat ma'ruf, dan mereka meninggalkan kemungkaran, mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka mendakwakan orang untuk meninggalkan kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah. Mereka lah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, kemudian para salafus soleh setelahnya, para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in, kemudian para a'immah, para ulama yang mengikuti manhaj mereka, mengikuti sunnah mereka. Mereka lah sebaik-baik umat tersebut, ya. Maka pahala mereka, amalan mereka tentu lebih besar di sisi Allah dibanding amalan selain mereka, ya.
Kemudian wa ala riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua, fastisna usyam yarju ila anna sairil a'malil ibad wasyamu ihtasallahu li nafsihi kama ya'ti. Jadi riwayat yang kedua disebutkan bahwasanya pahala amalan-amalan hamba itu dibalas atau untuk hamba tersebut Allah balas berlipat ganda kecuali puasa. Ya, dibedakan. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Jadi Allah mengkhususkan untuk dirinya sebagaimana nanti penjelasannya. Jadi nanti makna fa innahu li akan dijelaskan oleh beliau ya rahimahullah taala. Apa maksud? Karena dia berpuasa untukku. Nanti akan dijelaskan. Wa amma riwayat salisa, adapun riwayat yang ketiga, fal istisna'u yaudu ila takfir bil a'mal. Maka pengecualian puasa itu dalam masalah penghapusan penebusan dosa terhadap amal-amal. Ini yang riwayat 1 2 3 itu maksudnya yang di awal kita baca tadi ya. Nah, ini kan beliau membawakan fi sahihain, ini riwayat yang pertama. Yang kedua wa fi riwayatin kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li. Ini fa innahu li nanti akan dijelaskan. Nah, riwayat yang ketiga yang ini. Likuli amalin kafara wa saumuli wa ana ajzibi, dan juga riwayat Ahmad ini termasuk riwayat yang ketiga ya sebagai syahidnya, sebagai penguatnya. Kullu amal ibni Adam kafaratun illa saum. Semua amalan anak Adam ada kafaratnya kecuali puasa. Apa maksud ada kafarat kecuali puasa? Beliau ingin menjelaskan riwayat yang ketiga ini. Apa kata beliau? Wa min ahsani ma qila fi dzalika, dan yang paling terbaik ya apa yang dijelaskan diucapkan oleh para ulama tentang masalah riwayat yang ketiga tadi tentang kafarat itu. Maqala Sufyan rahimahullah taala, apa yang disebutkan oleh Sufyan rahimahullah taala. Qala, beliau berkata, hadza min ajwadil ahadisi wa ahkamiha. Ini termasuk hadis yang paling baik dan yang paling ahkam atau yang paling kuat maknanya ya. Yaitu apa? Idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu wa yuaddi ma 'alaihi minal mazalimi min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa shaum fayatahammalallahu ma baqiya minal mazalim wa yudkhiluhu bisaumil jannah. Rawal Bahaqi wa ghairihi. Kata beliau, apabila ya nanti pada hari kiamat Allah akan menghisap seorang hamba. Maksudnya pada hari kiamat Allah akan menghitung-hitung amalan hamba tersebut, kebaikan dan keburukan. Maka ditunaikanlah darinya seluruh kezaliman, ya, hak-hak orang lain melalui seluruh amalnya. Kompensasi akibat kezaliman dia kepada orang lain, maka amalan-amalan soleh dia diambil, ditransfer sebagai kompensasi atas kezalimannya. Kafarot ya, penebus dosanya. Berkuranglah amalnya kan. Hingga nggak ada tersisa puasa lah ya, buqaila som, nggak ada lagi amalan yang ada di sisi Allah sudah menutupi dosa-dosanya tadi kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menanggung ya sisa kezaliman orang tersebut. Maksudnya apa? Yang puasa ini Allah simpan. Adapun kezaliman yang belum terbayar, Allah yang akan menghapusnya. Karena Allah sudah berjanji puasa akan Allah jadikan pahala spesial. Dia nggak akan diganggu gugat, nggak akan menjadi kompensasi buat apa namanya penebusan dosa tersebut. Ya. Kemudian Allah SWT pun memasukkan hamba ini ke dalam surganya dengan sebab apa? Bisaum al-jannah. Wa yudkhiluhu bisaumi al-jannata. Allah masukkan hamba ini dengan puasa tersebut ke dalam surganya. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Diriwayatkan Imam Baihaqi dan yang lainnya. Wa ala hadza fayakunul makna, maka dengan pendapat ini kata beliau ya, maka makna bahwa kullu amal ibni Adam kafara illa shaum, apa maknanya? Anna siyama lillah fala sabila li ahadin ila akhzi ajrihi minas siyam bal ajruhu muddakhirun ya li sahibihi indallah wa hina idzin faqad yuqal inna sa'iral a'mali qad yukaffaru biha dzunub sahibuha fala yabqa lahu ajrun fa innahu ruwiya inna innahu yuwazanu yaumal qiyamah bainal hasanati was sayyi'at wa yaqussu ba'duha min ba'd. Ya, fa in baqiya hasana dakhala biha sahibuhal jannah. Artinya apa? Berdasarkan makna ini maka hamba yang berpuasa itu ya, hamba yang puasa karena Allah, yang dia puasanya karena Allah, nggak ada jalan, ya, nggak ada jalan bagi siapapun untuk mengambil pahala puasa tersebut.
Artinya puasanya itu nggak akan bisa diambil oleh orang lain pahala puasanya ya. Bahkan pahalanya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya disimpan khusus untuk orang yang mengamalkan tersebut. Maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, sesungguhnya seluruh amal lainnya bisa menjadi penghapus dosa sebagai kafarat ya. Seluruh amalannya itu bisa menjadi kafarat ya untuk pelakunya. Kemudian setelah itu seluruh amalannya sudah nggak tersisa lagi pahalanya baginya ya. Sudah tidak tersisa karena tadi menebus kesalahan-kesalahannya. Kemudian diriwayatkan pada hari kiamat kelak ya akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Lalu sebagiannya memotong dari sebagian yang lain ya. Kecuali apa? Kecuali puasa tadi ya. Kecuali puasa. Apabila tersisa amalan, maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis marfu disebutkan fayatahamalu an yuqalu fis saum, maka disimpan pahala puasanya innahu la yasqutu thawabu bimaqasati wala ghairuha. Maka tidak akan di puasa orang yang berpuasa itu tidak akan apa pahala orang yang berpuasa itu tidak akan jatuh pahalanya atau tidak bahkan diambil buat kompensasi penebusan dosanya tadi ya. Tetapi pahalanya tetap bal yuwaffaru ajruhu li sahibi hatta yadkhulal jannah fayufiya ajruhu fiha. Bahkan pahalanya itu di diberikan ya sampai dia bisa memasuki surga dan disempurnakan pahala di apa namanya di dalamnya. Ya, maksudnya disempurnakan pahalanya di pada hari kiamat lalu dia dimasukkan surga. Jadi ini makna periwayat ketiga, periwayatan dari hadis yang ketiga yaitu kullu amal ibni Adam kafar ila saum ya. Semua amalan anak Adam itu ada penebusan dosanya kecuali puasa. Maksudnya apa? Puasa ini nggak akan diganggu gugat. Allah SWT yang akan mengkhususkan pahala puasa tersebut itu maknanya. Maka bersyukurlah bagi kita yang dimudahkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan secara khusus atau puasa-puasa yang lainnya. Karena ibadah puasa itu sendiri secara khusus memiliki pahala yang khusus. Apalagi ibadah puasa itu dilakukan di bulan Ramadan ya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yuballighana ajmain Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita sampai bulan bulan Ramadan. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Tuan Ustaz, kita buka sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Satu pertanyaan mungkin ya, karena Baik, udah jam baik, Pak. 5 lewat. Oh, nah, sudah mau maghrib nih Ustaz. Baik. Kami persilahkan kepada jemaah yang tak bertanya. Kami buka satu penanya. Kami persilahkan yang mau bertanya secara langsung bisa resen terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang resen kepada Umu Firly. Kami persilahkan bisa bertanya pada Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, Ustaz. Allah barik fikum. Naam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda mau bertanya. Ketika kita mendapatkan seorang yang sudah sepuh, sangat sepuh di usia 86 atau 79 seperti itu, tapi masih melakukan puasa Ramadan, Ustadz. Ah, di saat di saat beliau itu apa namanya uzur, apakah puasanya itu wajib untuk mengganti apa namanya puasa di hari yang lain atau cukup dengan fidyah seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina la yutiq wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan orang hari-hari yang diperhitungkan dalam bulan Ramadan itu surah Al-Baqarah ayat 184.
hari-hari yang sudah dihitung untuk bulan Ramadan. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safar, siapa yang kamu sakit ketika di bulan itu atau dalam perjalanan ya, musafir, fa iddatu min ayamin ukhra, maka harus diqadha di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Fidyatun ta'amu miskin. Ya. Tapi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, ya, karena uzur, termasuk uzurnya itu salah satunya adalah sudah Syekh Kabir tadi ya, sudah tua dia, atau yang sakit yang sudah nggak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Maka dia cukup membayar fidyah saja. Fidyah ta'amu miskin, memberikan satu to'am ya, makanan untuk orang-orang miskin per harinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup ya Syekh Muhammad. Baik, Ustaz. Taib, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumul khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan tahu kita kepada Allah serta menambahkan hasanah keilmuan kita sehingga kita bisa mempersiapkan Ramadan kita nanti hingga sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Komoji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah boleh diftarin meeting. Barakallahu fikum.